Halo, saya Mario Dwi Prasetyo. Di sini saya akan persembahkan Agra Dryer, solusi pengeringan anggur ramah lingkungan. Anggur merupakan buah yang manis dan banyak mengandung air. Karena rasanya itu, masyarakat Indonesia gemar mengonsumsinya. Anggur juga merupakan salah satu komoditas pertanian di Indonesia. Dapat dilihat bahwa hasil produksi anggur Indonesia mencapai 11.734 ton pada tahun 2017 dan juga punya rata-rata 10.867 ton di tahun 2018. Di antara daerah penghasil anggur adalah Kabupaten Probolinggo, Malang, dan Situbondo. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dan iklimnya yang mendukung perkembangan anggur. Oleh karena kandungan airnya yang banyak, anggur menjadi salah satu buah yang mudah sekali busuk. Untuk mengatasi hal tersebut, sejak dulu orang sudah mengawetkan anggur. Salah satunya dengan cara dijemur hingga menjadi kismis. Akan tetapi, pengeringan konvensional memiliki beberapa masalah. Di antaranya, pengeringan yang tidak merata, terpapar pengeluaran langsung, dan waktu pengeringan yang tidak sebentar. Berlawanan dengan pengeringan konvensional, pengeringan industri jauh lebih cepat dengan hasil yang lebih merata. Akan tetapi, daya dan modal awal yang dibutuhkan sangatlah besar. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Karena inilah, kami menggagas Agra Dryer, alat pengering anggur yang melalui sistem pengeringan tidak langsung dengan modifikasi dua bagian utama, yaitu mengganti kolektor dengan model PTC, lensa Fresnel, dan pelacak matahari. Kemudian, juga pada sistem pengaliran udaranya disematkan controller PID. Udara akan dipanaskan pada pipa absorber kolektor surya. Kemudian udara panas akan dialirkan ke ruang pengeringan. Ketika proses tersebut berjalan, kolektor surya dan panel surya akan bergerak sesuai arah gerak matahari yang dikontrol pelacak matahari yang disematkan pada sistemnya. Kecepatan pengaliran udara panas ke ruang pengeringan akan dikontrol algoritma PID yang akan menyesuaikan kecepatan kipas dengan beban pengeringan. Dengan menggunakan kolektor model parabola, didapatkan suhu 97 derajat Celcius dengan efisiensi termal 66% yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan efisiensi salah satu kolektor surya model datar komersial yang di angka 52%. Hasan 2020. Pengurangan kecepatan dengan sistem kontrol PID yang bergantung pada pengurangan beban pengiringan membuat pengeluaran daya yang lebih efisien. Dengan penambahan lensa Fresnel, apabila diperhitungkan dengan suhu yang lebih tinggi, maka didapatkan waktu pengeringan kurang dari 120 jam dengan moisture diffusivity lebih besar dari 4,08 kali 10 pangkat min 11 meter kuadrat per sekon. Maka juga dapat dikatakan pengeringan yang dihasilkan lebih cepat dengan daya maksimal yang dikeluarkan sebesar 120 watt. Kemudian dapat dilihat, berikut merupakan perbandingan spesifikasi Agra Dryer dengan pengering tradisional. Untuk suhu, pengering Agra Dryer 3,2 kali lebih panas dan 42,8% lebih cepat dibandingkan dengan pengering tradisional. Agra Dryer menggunakan daya 120 watt dan membutuhkan biaya kurang lebih Rp900.000, sedangkan pengering tradisional tidak memerlukannya. Sementara itu, perbandingan Agra Dryer dengan pengering industri dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa mula-mula kapasitas Agra Dryer harus dikalikan dengan 80 untuk menyetarakan perbandingan. Kemudian, untuk harganya
agrodryer 20% lebih murah dan juga 60% lebih hemat daya dibandingkan dengan pengering industri. Namun, pengering industri 15 kali lebih cepat dalam melakukan proses pengeringan. Berdasarkan Permen Ristek Dikti nomor 42 tahun 2016 tentang TKT, perancang sistem ini memenuhi TKT tingkat 3, yaitu pembuktian konsep, fungsi, dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Jika dengan asumsi program ini berjalan secara luring, maka sistem ini memenuhi TKT tingkat 6, yaitu demonstrasi model sistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Maka, program ini dapat dilanjutkan pengembangannya dengan melakukan uji coba pada skala laboratorium dan lingkungan yang relevan. Dan yang dialami selama pekerjaan PKM ini diantaranya, pertama, sulitnya mencari data sekunder sebagai data pendukung inovasi. Kedua, kurang maksimalnya koordinasi antar anggota tim dan dosen pembimbing karena sistem daring. Dan yang terakhir adalah background tim bukan konten kreator dalam pembuatan video maupun animasi simulasi alam. Sekian, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai inovasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.